Insyaallah. Mas Ariel Anam, halo, Assalamualaikum. Halo, Pak Ustadz. Nggih. Nggih. 1 menit lagi ya. Nggih, monggo nggih. Nggih. Alhamdulillah sudah 23. Biasanya nanti terus yang jedul ini. Nah, ternyata ketika kita break lebaran Ramadan, ketika dimulai ya harus dari awal lagi. Iya. Kita langsung mabruk. Pokok titik. Nggih, enggak apa-apa. Pas adaptasi biasa. Oke, 545 kita mulai nggih, Pak. Monggo. Nggih, monggo. Pak Cari. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Dr. Khairul Anam, MSI, Matur nuwun Pak Ustadz sudah berkenan rawuh di Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem Kiati. Beliau ini adalah staf pengajar di Universitas Diponegoro Semarang. Alhamdulillah Ngadem Kiati sudah bisa hadir di Semarang. Selanjutnya yang terhormat dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua jamaah Yomiyah Sabtu pagi Ngadem Kiati yang insya Allah dirahmati Allah. Terima kasih sudah berkenan untuk kembali join di pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, keberkahan, diberikan umur yang panjang sehingga bisa bersilaturahmi bertatap muka dalam acara Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem Kiati. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya pada kita umat manusia sampai hari akhir nanti. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo Mbak Yulita waktu saya persilahkan. Matur Mbak Yulita. Nggih. Matur nuwun Mas Dudi atas kesempatannya, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya yang diminta Mas Dudi untuk menjadi moderator pada pagi hari ini menghaturkan terima kasih atas waktu dan marilah sama-sama hari ini kita menyimak bersama, kita belajar bersama dengan salah seorang rekan kami, kolega kami dari Undip. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Bapak Khairul Anam nanti membawa banyak manfaat bagi kita, terutama merencanakan kehidupan yang sampai berapa 10 abad, Masya Allah. Tidak memperpanjang waktu, pada kesempatan kali ini kami persilahkan pada Pak Anam untuk memulai tausiahnya. Mungkin nanti sekitar sampai pukul 7 supaya memberi kesempatan pada Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan terkait dengan apa yang akan disampaikan. Monggo Pak Anam. Waktu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd.
Hadratul Muhtaramin yang kami hormati, para sesepuh ya. Terutama di sini ada Pak Didi, ada Bu Yulita, dan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Salam kenal dari saya. Saya Khairul Anam dari Fisika Undip. Temannya Bu Yulita biologi, saya fisika. Tapi tiap hari nggak pernah ketemu ya Bu ya. Ketemunya hanya pas kalau pengajian di Zoom fakultas saja. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk ketemu, untuk silaturahim, untuk saling mengingatkan, karena sebetulnya semua muslim itu bersaudara, baik yang sudah kenal ataupun yang belum. Alhamdulillah yang kita belum kenal bisa kenal hari ini ya. Yang kedua, sholawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqalina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pagi ini saya diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk menyampaikan mungkin bukan tausiah ya, tapi ya sharing lah ya. Tapi yang jelas memang kita sebagai manusia itu ya memang kalau di dalam Islam itu saling menasehati. Jadi ketika menasehati itu tidak berarti dia lebih tinggi atau lebih baik. Tetapi ini kita menjalankan amanah dari Allah untuk saling menasehati. Ya, yang luang menasehati yang yang sempit ya. Yang bahagia menasehati yang bersedih. Intinya seperti itu. Dan bahagia dan kesedihan itu memang diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dapat musibah menasehati yang dapat musibah. Intinya saling mengingatkan ya. Jadi nasihat itu bukan monopoli orang tertentu, bukan monopoli ustadz, tetapi memberi nasihat itu adalah bagian dari tugas kita bersama. Sebagaimana kita mendapatkan tugas untuk sholat, mendapatkan tugas untuk puasa. Nah, memberi nasihat itu juga seperti itu. Itu adalah amanah untuk kita semuanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran itu yang sudah sering kita baca itu ya, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia dia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Nah, alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman, nggih. Wa amilus shalihat termasuk orang yang beramal saleh. Alhamdulillah kita juga berupaya untuk beramal saleh, dan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang yang tidak merugi itu adalah orang yang saling memberi nasihat tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Jadi saling memberi nasihat itu artinya ya mutawaah. Jadi satu memberikan yang lain memberikan, ini gantian gitu ya. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Dulu para sahabat juga begitu. Ya kadang-kadang Abu Bakar memberi nasihat kepada Umar, kadang-kadang Umar memberi nasihat kepada Abu Bakar. Jadi saling memberi, ya, tidak satu arah ya, tapi berbagai arah gitu. Pada kesempatan ini saya karena diberikan amanah ya, saya sudah sedikit membuat ya mungkin PowerPoint ya. Ya nanti bisa kita lihat bersama ya. Mungkin saya minta izin untuk sharing screen ya. Monggo Pak. Yeah. Yeah. Pada kesempatan ini saya akan mengawali ya untuk nasihat kita bersama dengan tema mempersiapkan diri menghadapi 1000 tahun yang akan datang ya. Ya, mungkin bagi kita tema ini terkesan lucu ya. Ya, kenapa terkesan lucu? Karena umumnya kita semua manusia, umatnya Nabi Muhammad, itu umurnya itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini sebagaimana hadis Nabi, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Jadi umur umatku yang normal ya, artinya kalau
tidak kalau tidak kecelakaan, tidak apa, tidak sakit itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit ya yang melebihi itu ya. Jadi mungkin ada yang 80 tahun, yang 90 tahun atau 100 tahun, tapi jumlahnya sedikit. Jadi kalau dibuat statistik itu distribusi normal, puncaknya itu ya sebetulnya antara 60 sampai 70, mungkin 65 ya. Ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu, tapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Ini umurnya umat Muhammad ya, dan kita semuanya akan itu kira-kira antara 60 sampai 70. Mungkin ada yang lebih, mungkin 80. Mungkin ada yang lebih lagi 90, ada yang lebih lagi 100, ada yang lebih lagi mungkin 110, tapi jumlahnya sangat-sangat sedikit ya. Tidak tahu kalau kita nanti berapa ya. Nah, kita dirahasiakan, umur kita dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas kita itu tetap berjalan bersama waktu. Kita umur kita ini kan berjalan bersama waktu. Jadi ketika waktu itu bertambah 1 tahun, ya umur kita ya bertambah 1 tahun. Kalau waktu bertambah 10 tahun, ya umur kita juga bertambah 10 tahun. Kalau waktu bertambah 50 tahun, ya umur kita bertambah 50 tahun. Karena kita itu berjalan bersama waktu. Ngikuti the arrow of time, ngikuti perjalanan waktu ya. Kita nggak bisa mundur, nggak bisa mandek meskipun kita menginginkan. Nah, biasanya orang-orang yang sudah tua ya atau sudah berumur, nah, itu pengennya coba balik muda lagi, atau yang muda pengennya nggak tua-tua ya, tapi nggak bisa karena manusia itu berjalan mengikuti waktu. Ketika sudah saatnya tua ya kita akan tua. Ketika sudah saatnya kita nanti 100 tahun yang akan datang. Jadi kalau seandainya saat ini umur kita itu 40 tahun atau 50 tahun, maka 100 tahun yang akan datang umur kita itu 150 tahun, tinggal ditambah aja. Dan ketika nanti waktu itu berjalan 500 tahun yang akan datang, ya umur kita berarti ya 540 tahun. Jadi tinggal nambah aja. Karena kita itu nggak mungkin berhenti atau menghalangi waktu. Itu nggak mungkin. Kita berjalan bersama waktu. Nah, maka kemudian apakah kita akan mengalami 1000 tahun yang akan datang? Maka jawabnya pasti. Ketika dunia kita ini berjalan dan suatu saat akan mencapai 1000 tahun yang akan datang, maka kita pun juga akan mengalami 1000 tahun. Nah, tapi kan mungkin ada yang mengatakan, tapi kan waktu itu kita sudah mati, Pak, kemungkinan besar ya. Ini saya bilang kemungkinan besar ya. Ini secara statistik ya, meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan itu kita tidak tahu. Ada yang mengatakan, tapi kemungkinan besar kan kita sudah mati, Pak. Karena kita itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Ya, betul. Jadi kemungkinan besar secara fisik memang kita sudah mati. Tapi yang namanya waktu kan terus berjalan. Nah, ya, kalau memang kita itu nanti sudah mati pada waktu 1000 tahun yang akan datang, pertanyaannya adalah ketika kita mati dan kita berada di alam lain yang kita juga tidak tahu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita itu bahagia atau tidak? Ya, itu justru pertanyaan yang penting yang harus kita jawab itu. Ya, ini yang perlu direncanakan. Banyak orang itu yang berpikir 20 tahun yang akan datang. 20 tahun yang akan datang, nanti saya ingin membangun rumah begini. Nanti karir saya begini. Anak saya begini. Ya tidak masalah. Kita merencanakan 20 tahun yang akan datang. Kita merencanakan 30 tahun yang akan datang. Tapi yang jelas kita kan akan mengalami 1000 tahun yang akan datang. Nah itu yang mestinya harus kita rencanakan dari saat ini. Gitu. Jadi jangan hanya berpikir 20 tahun yang akan datang, tapi kita mesti juga harus berpikir 1000 tahun yang akan datang, bahkan
100 tahun yang akan datang. Jadi jangan sampai nanti ketika kita itu mati, dan kita semua pasti akan mati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pada akhirnya akan mati. Pasti itu pasti terjadi. Yang tidak pastinya itu waktunya kapan. Itu yang tidak pasti. Ya. Tapi kita semua pasti akan mati. Nah ketika nanti kita itu mati, ini betul-betul kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah ini yang harus betul-betul kita renungkan, betul-betul kita siapkan dari sekarang. Saya kadang-kadang kalau pas menjelang tidur gitu, itu sempat mikir ya. Nah kalau seandainya hari ini saya mati, dan malam ini adalah malam pertama saya di kuburan, kira-kira apa yang terjadi? Banyak orang yang nggak mau berpikir seperti itu. Tapi itu pasti akan terjadi. Menurut saya adalah sebuah kecerobohan kalau sesuatu yang pasti akan terjadi sementara kita tidak menyiapkan diri. Itu sebuah kecerobohan. Gitu. Kalau sesuatu yang belum tentu terjadi, mungkin kita nggak berpikir nggak apa-apa. Kita nggak menyiapkan diri tidak apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang pasti akan terjadi, lalu kita tidak menyiapkan diri, itu menurut saya adalah kecerobohan. Ya, apa jadinya kalau seandainya kemudian kita itu nanti akan mati, dan itu pasti terjadi, lalu kita tidak menyiapkan diri, lalu nanti kita menyesal ketika di sana, dan menyesal untuk selama-lamanya. Saya terus terang tidak bisa membayangkan menyesal untuk selama-lamanya itu seperti apa ya. Gitu. Makanya agar kita tidak menyesal untuk selama-lamanya, ya mestinya kita harus menyiapkan diri ya. Kalau kita salah langkah di dunia, kita misalnya salah mengambil profesi atau kita salah mengambil jalan, kita bisa segera memperbaikinya kalau kita masih di dunia. Cuma kalau kita sudah mati, ternyata keputusan yang kita ambil keliru, maka kita menyesal. Dan penyesalan itu selamanya, karena kita nggak mungkin bisa balik lagi hidup di dunia ini. Gitu. Itu yang saya kadang-kadang itu justru takut sendiri, khawatir sendiri. Tapi takut khawatir dengan hal ini itu menurut saya sangat baik. Karena hal itu akan mendorong kita untuk betul-betul menyiapkan diri untuk hati-hati di dalam menjalani hidup ini. Karena hidup ini itu bukan sekedar apa yang tampak, bukan sekedar alam fisika yang tampak di depan kita, tetapi masalahnya nanti kita itu akan meninggal itu. Dan yang jadi permasalahan adalah betul-betul kita itu tidak tahu apa yang bakal terjadi gitu. Nah, karena kita belum pernah ke sana, kita belum pernah mati sebelumnya, dan juga tidak ada orang yang mati yang hidup lagi yang bisa kita tanya ya. Ya kadang-kadang memang ada satu kisah itu ya, orang yang mati suri gitu, yang menceritakan kepada kita. Nah kita tidak tahu apa itu benar atau salah. Tapi kalau seandainya yang diceritakan itu benar, ya pasti kita harus betul-betul bersiap diri. Maka di sini satu-satunya informasi yang bisa kita dapatkan tentang kehidupan setelah kematian itu ya informasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang betul-betul harus kita renungkan. Memang banyak orang yang tidak percaya dengan isi Quran, dengan isi Sunnah. Tapi permasalahannya adalah ketika mereka itu tidak percaya atau mereka itu ragu, mereka tidak mencari. Kita tidak mencari itu benar atau salah. Karena ini kan masalah masa depan. Jadi kalau ini masalah masa depan yang pasti terjadi, mestinya kita harus betul-betul mencari tahu kebenaran informasi itu. Maka memang pertama kali yang harus kita lakukan itu mencari tahu kebenaran seluruh informasi itu. Dan setelah kita itu mendapatkan kebenaran informasi itu, kemudian informasi yang ada di dalamnya kita ikuti dengan sepenuh hati, kita ikuti secara serius. Ya, sebagaimana kalau kita mau sekolah gitu ya.
Kalau kita mau sekolah, misalnya mau di Undip atau mau di UGM atau di tempat yang lain, yang kita lakukan pertama itu kan mencari informasi. Setelah kita dapat informasi, maka yang kedua kita pastikan informasi itu benar. Setelah kita tahu informasi itu benar, kemudian informasi itu kita ikuti. Kita jadiin sebagai bahan untuk mengambil langkah, mengambil keputusan, mengambil sikap, dan kalau di situ ada informasi tentang tata cara, maka tata cara itu kita ikuti step by step. Nah, kira-kira begitu. Oke, makanya orang yang maka ada yang bertanya, orang cerdas itu orang yang bagaimana? Ya, orang yang cerdas itu ya orang yang berpikir jangka panjang. Ya, semakin panjang kita itu berpikir, maka sebetulnya semakin cerdas manusia itu. Nah, kalau seperti anak-anak, nah itu kan mikirnya kan jangka pendek ya. Ya, seperti anak saya itu pas lagi pilek, lagi batuk, nah kemudian ada orang jual es, ya dia mintanya beli es. Dia tidak berpikir besok itu bagaimana, sakitnya semakin parah atau semakin sembuh. Dia nggak berpikir, dia hanya berpikir saat itu. Karena dia hanya berpikir yang penting saat itu dia merasakan enak itu. Nah, karena dia anak-anak ya wajar dia berpikir hanya saat itu. Maka orang tua yang berpikirnya jangka panjang, yang sudah lebih pengalaman, sudah sudah memiliki informasi apa yang terjadi ketika kita batuk pilek dan kita minum es nanti semakin parah, maka kita melarangnya. Kita dengan kasih sayang kita melarangnya ya. Meskipun kadang-kadang ketika melarang itu dengan dengan keras dan lain sebagainya. Jadi kita berpikir panjang. Mungkin ada orang yang pikirnya lebih panjang lagi. Mungkin bagi orang tua itu nanti mikir nanti anak saya akan saya kuliahkan di sini, di sana gitu. Jadi sudah berpikir mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Bahkan mungkin orang tua yang lebih cerdas itu sudah mikir bahwa nanti anak saya akan saya terserah nanti dia mau berkarir di mana, tapi saya sudah siapkan ada tanah di sini, tanah di sana, sehingga nanti suatu saat tanah itu bisa dipakai. Ini berpikir jangka panjang. Ini memang semakin cerdas seseorang berpikirnya semakin panjang gitu ya. Nah, para investor itu kadang-kadang dia mikirnya mungkin 20 tahun yang akan datang. Dia selama 10 tahun itu investasi, ngeluarin duit, dia baru berpikir nanti baru dapat duit itu 20 tahun yang akan datang. Dia mikirnya udah 20 tahun. Tetapi sebagaimana saya jelaskan tadi, kita itu tidak hanya ngalami 20 tahun yang akan datang. Kita juga akan ngalami 200 tahun yang akan datang. 1000 tahun yang akan datang. Itu juga harus kita pikirkan. Maka orang cerdas yang sebetulnya itu adalah orang yang mikirnya itu bukan hanya 20 tahun, tapi sampai mikir 2000 tahun yang akan datang. Inilah orang cerdas. Makanya Rasulullah itu pernah mengatakan tentang al-kayyis, jadi orang yang cerdas itu. Beliau mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Jadi dirinya itu dikendalikan. Bukan dia dikendalikan oleh nafsunya ya, tapi dia mengendalikan dirinya. Nafsunya yang dikendalikan. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia berpikir jangka panjang. Bahkan dia berpikir tentang kejadian atau kehidupan setelah kematiannya. Dia mikirnya jangka panjang. Wal ajizu, sementara orang yang lemah, orang yang bodoh, man atba'an nafsahu, orang yang mengikuti nafsunya. Mungkin dia matematikanya dapat 10 ya. Fisikanya dapat 10 ya. Papernya banyak gitu kalau dosen misalnya ya. Kalau pengusaha mungkin gerenya banyak ya. Tapi dia atba'an nafsahu, dia hanya mengikuti keinginan-keinginannya. Akhirnya dia didrive, dikendalikan oleh nafsunya. Dikendalikan oleh keinginan-keinginannya. Watamanna ala Allah, dan dia selalu panjang angan-angan dengan Allah. Jadi dia itu berasumsi bahwa Allah itu hanya teori gitu. Allah itu hanya
hanya barang dagangan para agamawan gitu. Dia merasa nggak bakalan bertemu Allah gitu. Menurut dia hidup ini ya bisnis, hidup itu ya masalah bagaimana mendapatkan uang yang banyak. Hidup itu adalah masalah bagaimana mendapatkan kekuasaan yang setinggi-tingginya. Nah, meskipun dia cerdas, mungkin bergelar dokter, bergelar profesor, bahkan bisa jadi mungkin bergelar kiai, bergelar ustadz, tapi itu hanya gelar gitu. Sementara dia tidak menyiapkan diri, dia merasa tidak akan bertemu Allah, maka sebetulnya itu adalah orang yang ajis, jadi orang yang lemah. Dia itu adalah orang yang bodoh. Nah, kita tidak ingin mengatakan, tidak ingin menilai orang ya, orang itu bodoh atau tidak. Tapi yang paling penting kita itu diri kita. Karena apa namanya, kita itu mestinya tidak terlalu sibuk dengan menilai orang ya, karena diri kita nanti itu yang menjalani hidup ini, dan kita yang bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Itu yang penting untuk kita pahami. Sehingga memang orang yang cerdas itu adalah orang yang bersegera menyiapkan diri dan betul-betul segala upaya itu dia lakukan untuk kedepannya gitu. Jadi dia tidak menunda-nunda waktu. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Nabi Ibnu Umar ya. Ini beliau mengutip dari Rasulullah. Idza amsaita fala tantadhiris sabaha. Jadi jika kamu berada di sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Jika kamu berada di pagi hari, maka jangan tunda-tunda apapun kebaikan itu sampai sore hari. Tapi segera kita lakukan. Wa khudh min sihhatika limaradika. Jadi kerjakan apapun ketika kamu masih sehat sebelum datang masa sakit. Ya, alhamdulillah tadi dikatakan sehat, yang penting sehat ya. Ya, betul, yang penting sehat ya. Tapi kita kan enggak tahu besok itu kita masih sehat atau tidak. Ya, ini mumpung kita masih sehat, ya kita betul-betul bersiap diri ya sebelum sakit itu datang. Mumpung masih bisa sholat, ya kita segera sholat ya. Mumpung masih bisa baca Al-Quran, segera baca Al-Quran. Mumpung masih bisa infak, kita segera. Wa min hayatika limautika, ya mumpung kita masih hidup, ya maka kita harus segera menyiapkan diri sebelum datangnya kematian kita, yang itu pasti akan terjadi, hanya kita tidak tahu itu kapan itu. Maka orang yang betul-betul memahami hal ini, maka insya Allah dia itu akan mampu menyikapi hidup ini dengan benar ya. Jadi ini penting sekali. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Hasan Al-Basri di dalam kitab Al-Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi beliau katakan al-mu'minu fid dunya, orang yang beriman, orang yang menyadari kehidupan ini, orang yang betul-betul merenungkan kehidupan ini sehingga akhirnya dia bisa mukmin, maka dia menyadari fid dunya, di dunia ini kal gharib, itu seperti orang yang dalam perjalanan. Jadi dunia ini kita itu dalam perjalanan. Dalam perjalanan ini betul kita itu butuh uang saku, kita butuh saku, iya. Tapi saku itu ya hanya sekedar saku sebetulnya. Karena tujuan utamanya itu bukan perjalanan. Ya, ada tujuan yang ingin kita capai gitu. Jadi orang berjalan itu butuh kendaraan, tapi kendaraan itu bukan tujuan. Ini yang kadang-kadang kita kebalik ya. Saking sibuknya tereksitasi atau saking sibuknya memikirkan merek kendaraan, lupa kalau kendaraan itu hanya sekedar sarana. Ini yang banyak terjadi. Jadi al-mu'minu fid dunya kal gharib. Jadi seperti orang yang asing, orang yang dalam perjalanan. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa kita itu hidup ini sebetulnya adalah perjalanan yang kita tidak tahu ini sampai kapan. Tapi yang jelas setiap saat kita kan bisa lihat ya, teman-teman kita, saudara kita di kanan kiri, ada yang wafat tiap hari. Itu sebenarnya adalah pelajaran ya, bahwa kita nanti juga akan mengalami hal yang sama.
Maka orang yang menyadari hal ini, maka dia itu la yajza'u min dzilliha. Dia tidak akan pernah berkeluh kesah, tidak akan pernah merasakan sebagai masalah serius tentang kehinaannya. Ya, artinya dia wajar aja, santai aja. Jadi memang dunia itu ujian. Mau kaya, mau miskin itu ujian. Ya, yang penting dia berusaha sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan dia. Wala yunafisu fi izziha. Dia tidak akan berlomba-lomba untuk mencari keagungannya. Dan artinya dia berusaha untuk mencari dunia karena dia sadar dunia itu adalah tempat dia menanam. Di dunia ini kita butuh bekal, di dunia ini kita butuh makan, di dunia ini kita butuh tempat tinggal. Memang kita cari. Tapi itu bukan menjadi izziha, bukan menjadi tujuan kita untuk berlomba-lomba mencari itu. Jadi itu sebetulnya hanya bekal saja gitu. Lahu sya'nun, jadi setiap orang itu memiliki urusan, walin nasi sya'nun, dan kita yang kita itu juga punya urusan sendiri. Jadi masing-masing dari kita nanti itu akan mengalami kehidupan kita sendiri, mempertanggungjawabkan apa yang akan kita alami sendiri gitu. Ini yang penting untuk kita catat. Okay. Jadi memang hidup kita itu itu ujian dari Allah, dan ujian itu ada dua. Ini yang orang sering keliru. Ujian itu ada yang menyenangkan, ujian itu ada yang menyedihkan. Nah, umumnya orang itu memahami yang namanya ujian itu yang tidak menyenangkan, seperti sakit, seperti miskin, kecelakaan, dapat musibah. Itu orang menganggap itu ujian. Dan betul, memang itu ujian. Tapi bukan hanya itu. Sebetulnya sehat, kaya, pinter, dikenal orang, semuanya kondisinya baik-baik saja, itu juga ujian. Itu. Karena sebetulnya hidup ini adalah mata rantai dari ujian. Nah, kapan orang itu dikatakan berhasil? Orang itu berhasil ketika apapun yang dia alami, dia itu istiqomah di jalannya Allah. Dia berhasil. Dan kapan orang itu dikatakan sukses yang sejati? Orang sukses yang sejati itu adalah ketika kita itu nanti menyelesaikan dunia semuanya, dan pada akhirnya kita tuh husnul khotimah. Itulah orang yang sukses yang sejati. Maka sebetulnya kita semuanya saat ini itu belum ada yang sukses sejati ya. Jadi saya atau Mas Eko atau Bu Yulita atau yang lain ini sebenarnya masih dalam proses ujian. Ya alhamdulillah sampai detik ini kita sudah mungkin alhamdulillah kita sukses sampai detik ini, kita istiqomah, tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu ke depan itu akan ada ujian apa, dan kita tidak tahu kita akan seperti apa. Maka yang bisa kita lakukan saat ini sebetulnya adalah selalu berusaha untuk istiqomah dan berdoa agar kita itu istiqomah. Nah, nanti ketika kita itu sudah selesai hidup di dunia ini, menghadap Allah dalam kondisi husnul khotimah, nah itulah kita itu sukses yang sebenarnya. Maka saat ini itu sebetulnya tidak perlu ada yang kita banggakan ya. Ya kita saat ini ya, alhamdulillah bisa sholat, bisa baca Al-Quran, bisa menghindari maksiat sedikit-sedikit ya. Nah itu tidak perlu kita banggakan, tapi kita syukuri, tapi nggak perlu kita banggakan. Nanti kalau kita sudah mati dalam kondisi husnul khotimah ya, nanti kita berbangga diri. Okay? Jadi bangga dirinya ditahan nanti kalau udah sukses beneran. Kalau berbangga dirinya saat ini, ya bisa jadi kita saat ini bangga, ternyata besok kita kecemplung ketika menghadapi ujian yang lain. Gitu. Makanya doa kita itu kan kita minta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan. Dan kalaupun diberi ujian, kita memohon agar kita diberi ujian yang kita itu mampu untuk memikulnya. Karena kita tidak tahu. Ya. Jangankan kita loh, ya. Bahkan para ulama, bahkan ada orang yang boleh dikata itu sahabat Nabi. Jadi di zaman Nabi itu ada orang ya, yang ya sahabat lah waktu itu ya. Tapi ternyata di akhir hidupnya kan juga beda-beda gitu ya. Bahkan ada yang pada waktu itu dia berbalik arah,
yang awalnya bersama Nabi, tapi kemudian pada akhirnya dia bersama dengan Musailamah al-Kadzdzab itu. Dan akhirnya dia mati dalam kondisi su'ul khotimah. Ini yang kita tidak tahu ini ya. Maka kita tidak usah menilai orang lain, ya kita fokus pada diri kita masing-masing. Nah, agar kita betul-betul bisa menyiapkan diri untuk mengetahui nanti kita itu mau kemana, ya, maka kita itu pertama kali harus tahu kita ini dari mana. Jadi memang kita harus awali semua dari awal. Ya. Jadi bukan kita mulai dari tengah, tapi kita mulai dari awal. Nah, inilah pemikiran atau pemahaman tentang hal ini. Itulah yang oleh para ulama sering dinamakan dengan nama akidah itu. Nama akidah. Jadi manusia, siapapun mereka, termasuk kita semuanya, itu sebetulnya selalu ada pertanyaan yang paling mendasar ya. Nah, pertanyaan yang paling mendasar ini yang oleh para ulama dinamakan dengan Uqdatul Kubra. Simbol yang paling rumit, pertanyaan yang paling dasar. Sekaligus yang akan menentukan arah hidup kita, menentukan pola pikir kita, menentukan bahagia tidaknya kita. Ini yang namanya akidah itu. Itu pemikiran yang paling mendasar. Sebetulnya kita ini kan yang paling penting bagi kita itu adalah kita itu harus mengerjakan apa. Itu yang paling penting sebetulnya. Tapi kita itu tidak akan pernah bisa menjawab kita harus mengerjakan apa jika kita tidak tahu misi kita. Kita hidup itu sebetulnya untuk apa? Dan kita tidak akan bisa menjawab hidup kita itu untuk apa sebelum kita itu menjawab hidup kita itu mau kemana. Kita tuh mau kemana. Dan kita tidak akan pernah bisa menjawab kita itu mau kemana sebelum kita itu menjawab kita itu dari mana. Nah, pertanyaan kita dari mana, kita mau kemana, kita ini untuk apa, inilah yang kemudian oleh para ulama, jawaban-jawaban ini itu dinamakan dengan nama akidah. Gitu. Akidah. Jadi akidah itu adalah jawaban tentang pertanyaan mendasar tentang hidup. Hidup ini dari mana, hidup ini mau kemana, dan hidup ini untuk apa. Min aina ata itu, limadza ata itu, ila ainal masir. Nah, ini yang penting untuk betul-betul kita pahami. Inilah yang kemudian oleh para ulama dinamakan dengan akidah ya. Al-fikrah al-kulliyah, jadi pemikiran yang kulliyah ya. Kulliyah itu bahasa Arab ya, artinya itu menyeluruh ya. Jadi pemikiran yang menyeluruh, pemikiran yang mendasar anil kauni wal insani wal khayati, tentang kehidupan, tentang manusia, tentang alam semesta, dan kaitannya dengan sebelum dan setelah kehidupan dunia. Ini yang harus betul-betul kita renungkan. Dan kita sampai mendapatkan jawaban yang meyakinkan, sehingga pemikiran dasar itu nanti kita jadiin landasan untuk berpikir selanjutnya. Sehingga nanti hidup kita itu betul-betul jadi terencana dan terarah. Gitu. Jadi bukan hidup yang zigzag, yang hanya sekedar berjalan mengikuti arah angin. Karena banyak sekali orang yang hidup itu sekedar mengikuti angin atau sekedar mengikuti aliran air gitu. Ya kalau aliran air itu menuju ke tempat yang bersih, kalau aliran itu menuju ke jurang kan bahaya itu. Maka hidup itu betul-betul kita harus punya tujuan, jadi bukan sekedar mengalir. Gitu. Memang kayaknya filosofi hidup mengalir itu bagus ya, tapi sebetulnya itu berbahaya. Karena mengalir itu bisa kemana-mana. Ini yang betul-betul harus kita sadari dan harus betul-betul kita renungkan. Gitu. Nah, terkait dengan masalah tadi itu memang orang itu beda-beda, ada yang lari, acuh tak acuh, ngapain mikir kayak gitu, pekerjaan sehari-hari aja masih numpuk. Nah ini yang kadang-kadang kita begitu ya, atau kadang-kadang mikir ngapain mikir kayak filosof aja. Saya kan bukan filosof, saya fisikawan, saya biologiwan,
Saya kimiawan, saya ekonom, ngapain mikir kayak gitu, kayak orang nggak punya kerjaan aja. Ya, ya memang betul. Pekerjaan kita mungkin ekonom, pekerjaan kita mungkin dokter, pekerjaan kita mungkin fisikawan. Itu kan pekerjaan saja. Tapi kan kita kan menjalani hidup yang sama sebetulnya. Dan pada akhirnya kita juga akan mati kan, itu masalahnya itu. Nah, kemudian ada orang yang kadang-kadang berusaha untuk menjawab ya. Tapi kadang-kadang jawabannya itu ada jawaban yang benar, ada jawaban yang salah, bahkan ada yang semakin bertanya semakin bingung. Ini yang kita berusaha dan berharap ya kalau kita itu ya menemukan jawaban itu jawaban yang benar ya. Maka doa kita kan selalu ihdinas siratal mustaqim ya. Kita memohon agar diberikan jalan yang lurus ya. Dan doa kita itu kan juga kita meminta kepada Allah itu arinal haqqo haqqo. Jadi kita ditunjukkan yang benar itu adalah benar, warzuqna tiba'ah, dan kita diberi kekuatan untuk bisa mengikuti kebenaran tadi. Akhirnya yang terjadi ini ya, karena kita itu tidak menemukan jawaban tadi, hidup itu untuk apa, hidup ini mau kemana, nah yang terjadi ini kesesatan, kegelisahan, orang di-drive oleh nafsu. Ya akhirnya seperti apa namanya, ya kayak seperti manusia kehilangan sifat manusiawinya. Apalagi kalau sudah di politik, sudah di ekonomi, saling membunuh, saling menyerang, saling menggarong. Jadi seakan-akan hidup itu hanya saat itu gitu. Seakan-akan hidup itu tidak ada episode berikutnya gitu. Ini yang akhirnya terjadi. Akhirnya manusia jadi pragmatis. Jadi apapun dia, mau jadi ilmuwan, ilmuwan pragmatis. Mau jadi birokrat ya birokrat yang pragmatis, mau jadi ekonom ya ekonom yang pragmatis. Dia mikirnya hanya keuntungan sesaat, dia nggak mikir jangka panjang. Nah itu yang terjadi ya. Makanya ini sekedar renungan ya. Jadi dalam Al-Quran itu ya Allah memberikan informasi kepada kita. Ini yang kita tidak tahu ya. Kita baru tahu nanti kalau sudah mati ini ya. Tapi sudah alhamdulillah kita sudah diberikan informasi oleh Allah itu. Di walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal inas. Sungguh kami jadikan isi jahanam itu kebanyakan berupa jin dan manusia. Jadi banyak jin dan manusia itu nanti banyak yang masuk ke jahanam. Kenapa mereka itu masuk jahanam? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki akal, memiliki hati. Tapi hatinya, akalnya tidak pernah dipakai untuk memikirkan hakikat kehidupan. Ya, akalnya hanya dipakai untuk cari duit. Akalnya hanya dipakai untuk nulis paper misalnya ya. Tapi dia tidak pernah melihat hakikat kehidupan. Lahum a'yunun, mereka memiliki mata. La yubsiruna biha, tetapi matanya nggak pernah dipakai untuk melihat kebenaran, melihat hakikat. Walahum azanun, dia memiliki telinga. La yasma'una biha, tapi telinganya nggak pernah dipakai untuk mendengarkan hakikat kehidupan, hakikat kebenaran. Bahkan kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan seleranya, dengan cepat-cepat dia menutup telinganya, khawatir kalau tahu. Ini kan kita bersedih kalau seperti itu ya. Padahal dengan kita tahu, akhirnya langkah kita jadi terarah. Tapi kadang-kadang orang itu takut kalau tahu. Makanya kadang-kadang itu ada orang yang begini, kadang-kadang pengen ngaji, tapi juga takut ya. Saya malu, nggak takut ngaji, khawatir kalau tahu. Nanti kalau tahu kan jadi ini, jadi terbebani hukum kan gitu. Itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Padahal ketika kita itu berpikir begitu, sebetulnya kita itu sudah tahu gitu. Hanya pura-pura tidak tahu sebetulnya ya. Beda kalau orang yang betul-betul tidak tahu. Kalau orang yang betul-betul tidak tahu, insya Allah dia diampuni Allah. Tapi kalau dia itu tidak tahu karena pura-pura atau tidak mau tahu, itu sebetulnya kan orang yang tahu. Gitu. Maka oleh Allah, ini keras Allah memberikan sifat, ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan. Ya seperti hewan. Dia melakukan sesuatu hanya berdasarkan apa yang dilihat, hanya berdasarkan apa yang diinginkan. Dia tidak memikirkan halal atau haram. Dia tidak memikirkan dampaknya. Jadi akhirnya seperti hewan. Hewan kan begitu.
ketika dia makan, ketika dia kawin, dia kan nggak peduli apa yang akan terjadi. Gitu. Jadi ulaika kal an'am balhum adol, bahkan mungkin lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lupa. Itu mereka itu lupa ya. Nah, karena mereka itu lupa, maka bagi yang ingat ya punya kewajiban untuk mengingatkan. Bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita lebih pinter, itu amanah dari Allah untuk saling mengingatkan itu. Inilah kemudian jawaban Islam, ya. Jawaban Islam, jawaban yang betul-betul memuaskan akal, jawaban yang betul-betul menenteramkan hati, jawaban yang betul-betul sesuai dengan fitrah manusia. Jadi kita saat ini di dunia ini. Nah, kita di dunia ini bukan datang dengan tiba-tiba, tapi kita itu sebelumnya diciptakan oleh Allah. Jadi dunia ini ada karena diciptakan oleh Allah. Jadi alam ini bukan ada dengan sendirinya. Tidak mungkin alam semesta yang begitu rapi, yang begitu teratur, itu ada dengan sendirinya. Dan nanti setelah kita mati, maka kita itu akan menghadap Allah ke akhirat nanti. Kita akan dibangkitkan lagi. Dan ada hubungan antara dunia ini dengan sebelumnya dan setelahnya. Apa hubungannya? Hubungan dunia dengan sebelumnya adalah hubungan penciptaan. Artinya kita diciptakan oleh Allah. Dan Allah juga menciptakan aturan. Nah, kemudian hubungan dunia dan setelahnya, bahwa nanti kita akan dibangkitkan dan nanti akan ada hisab atas apapun yang kita lakukan. Inilah yang mestinya harus betul-betul kita. Nah, maka di sini kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari jawaban yang benar. Nah, dan memang kita kan belum pernah mati kan, kita tidak tahu gitu. Tapi paling tidak saat ini kita itu punya akal, kita punya hati nurani, dan kita diberikan wahyu. Nah, itu yang harus betul-betul kita gunakan dengan sebenar-benarnya, dengan seoptimal-optimalnya. Sehingga dengan itu kita betul-betul bisa mendapatkan jalan yang sebenarnya dan kemudian kita mengikutinya dan kita berharap bahwa nanti kalau seandainya kita mati, kita tidak tahu. Tapi seandainya nanti kita itu mati dalam kondisi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jawabannya harus betul-betul seperti itu. Ya. Ada yang mengatakan, apakah manusia atau alam semesta ini ada dengan sendirinya? Jadi para ilmuwan, ya, para fisikawan, ya, mungkin para ahli biologi, seperti Stephen Hawking itu mengatakan, alam ini tuh ada dengan sendirinya. Karena dia tidak pernah melihat Tuhan. Gitu. Tapi kalau kita itu berpikirnya modelnya kayak gitu, menurut saya ini pemikiran itu sangat-sangat dangkal. Hanya gara-gara kita tidak pernah melihat Tuhan, kemudian lalu kita katakan alam ini ada dengan sendirinya. Justru dengan adanya keteraturan yang ada di alam ini, itu menunjukkan sebetulnya ada pengatur, ada pencipta. Ya sebagaimana kalau misalnya begini, kalau seandainya kita itu bertemu dengan satu teman SMA kita di jalan misalnya, mungkin itu bisa dikatakan dengan peristiwa kebetulan ya kebetulan kita ketemu gitu, dari mana mau kemana kan begitu ya, kita ngobrol sebentar di situ. Tapi kalau kita bertemu dengan seluruh teman SMA kita di tempat yang sama, di waktu yang sama, mungkin seperti ini. Ini tidak mungkin peristiwa kebetulan, pasti ada yang merencanakan, pasti ada yang mengatur, pasti ada panitianya gitu. Jadi peristiwa yang kompleks itu tidak mungkin peristiwa kebetulan, itu pasti perencanaan. Nah, alam semesta kita itu begitu kompleksnya, begitu sempurnanya, tidak mungkin kebetulan. Mungkin Bu Julita bisa menjelaskan, tubuh kita ini terdiri dari bertriliun-triliun sel yang semuanya bekerja dengan begitu harmoni. Semuanya bekerja dengan fungsinya masing-masing. Itu tidak mungkin sebuah peristiwa kebetulan. Itu pasti ada perencanaan Sang Maha Cerdas di sana. Jadi meskipun kita tidak melihat, tetapi kita tahu kalau itu pasti ada yang merencanakan. Persis seperti kalau seandainya kita itu pegang HP. Jadi kita itu pegang HP. Nah kita kan tidak pernah tahu kan HP ini itu yang menciptakan siapa, yang mendesain siapa.
Tapi ketika HP itu berjalan dengan cukup baik, ada banyak tombol yang fungsinya luar biasa, maka dari situ kita sudah bisa menyimpulkan HP ini pasti ada yang mendesain. Dan pasti yang mendesain ini orangnya pintar sekali, orangnya cerdas sekali, pasti sekolahnya tinggi gitu. Mungkin banyak dokter yang bekerja di situ. Kita udah tahu. Cuma kalau kita ditanya, misalnya yang membuat ini umurnya berapa, orangnya laki-laki atau perempuan, kita nggak bisa jawab memang ya. Tapi kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa pasti itu ada yang mendesain, ada yang membuat pasti cerdas itu. Ya itu kalau kita betul-betul menggunakan akal, kita akan sampai di situ. Cuma memang kadang-kadang orang yang belajar ilmu pengetahuan, kadang-kadang itu ada sombong ya. Ngapain mikir kayak gitu? Itu kerjaannya filosof. Saya kan ilmuwan. Ilmuwan itu kan tidak filosof. Gitu. Akhirnya dia membatasi diri hanya dengan hal-hal yang tampak saja gitu. Tapi dia nggak mau menerima hakikat yang sebenarnya. Ini harus kita pikirkan ya. Ini mungkin Bu Julita bisa jelaskan lebih detail ya. Ini sebetulnya adalah sperma ya, citra sperma yang diambil dengan mikroskop elektron ya, yang diperbesar sekian ribu kali itu. Ini kan ada jadi ketika laki-laki itu ngeluarin sperma ini ada ratusan juta sperma katanya ya. Nah, dan yang luar biasa ini sperma itu didesain masing-masing itu dengan desain yang sangat menakjubkan ya. Nah, dari sekian juta sperma nanti yang sampai ke telur dan membuahi itu mungkin hanya 1 atau 2 gitu. Dan di dalamnya itu ada semacam kunci ya. Ada kode-kode DNA yang itu nanti ketika ketemu telur itu nanti akan membuka kunci dan proses yang maha luar biasa itu terjadi ya. Sehingga akhirnya jadi janin itu ya. Jadi telur, kemudian dibuahi, kemudian dia membelah jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, terus berkembang. Tapi yang luar biasa adalah jadinya itu bukan segelondong daging. Tapi jadinya di situ ada mata, ada telinga, ada jantung, ada paru, ada pembuluh darah, ada ginjal, ada otak, ada tulang, ada telinga, ada gendang telinga. Nah, ini adalah sebuah perencanaan yang teramat sangat cerdas dan dikendalikan oleh kekuatan yang maha sempurna dan maha cerdas gitu. Nah, kebetulan saya di fisika itu banyak bekerja di fisika medis, juga banyak bekerja di fisika komputasi. Saya terutama itu di komputasi di bagian radiologi gitu. Jadi untuk membuat program sehingga nanti sesuatu itu berjalan sebagaimana yang kita inginkan, itu programnya itu rumit ya. Jadi kadang-kadang begitu ada salah sedikit saja udah error gitu. Dan nggak berjalan sesuai yang kita inginkan. Nah ini ada berjuta-juta manusia yang setiap saat dilahirkan dan mati dengan proses yang sedemikian teliti, sedemikian rapi. Ini pasti ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan itu? Ya kita tidak tahu. Kita hanya mengatakan dialah Sang Maha Cerdas, Sang Maha Kuasa. Maka terlalu sederhana kalau seandainya dikatakan bahwa alam ini ada dengan kebetulan. Jadi kebetulan tidak akan mungkin bisa mengkoordinasi bahkan 10 sel, nggak akan bisa. Kebetulan tuh nggak akan bisa mengkoordinasi 100 sel. Apalagi mengkoordinasi jutaan, miliaran, triliunan sel. Pasti di sana itu ada hukum-hukum yang dikendalikan dengan begitu teliti, dengan begitu sempurna, sampai detail yang kita itu tidak tahu luar biasanya. Makanya karena alam kita itu demikian luar biasa, maka para ilmuwan bekerja. Ada jutaan ilmuwan di dunia ini, dan mereka itu hampir tiap hari menemukan ada hal-hal baru. Tapi ketika kita itu menemukan hal baru, itu seperti kita masuk ke dalam rumah ya. Jadi ketika kita itu berhasil menemukan masuk ke dalam satu pintu, maka begitu kita di dalam ruangan itu ada 1000 pintu. Begitu kita berhasil masuk satu pintu berikutnya, di dalam ada ruangan baru, di dalam ruangan itu ada 1000 pintu lagi gitu.
Itulah yang membuat ilmuwan itu kadang-kadang apa namanya terus berjalan dan tidak ada ujung pangkalnya gitu. Nah, kadang-kadang ya kalau ilmuwan itu ilmuwan yang tidak memahami hakikat, yang dia dapat itu ya paper, publikasi, temuan baru. Tapi bagi ilmuwan yang dia memahami hakikat, maka yang ada selain dia dapat paper dan lain sebagainya, yang ada itu ketakjuban yang luar biasa gitu. Dia di situ menemukan hukum-hukum yang telah diatur oleh sang pencipta, oleh sang pengatur gitu. Nah, di dalam sel, di dalam molekul, di dalam DNA, bahkan di dalam atom sekalipun ya. Ya atom yang kayak begitu aja dipelajari fisika nggak ada ujung pangkalnya gitu ya. Nah, dan itu yang luar biasa itu dari skala yang paling kecil, skala atom, skala molekul, sampai skala yang paling besar itu didesain dengan keteraturan yang begitu menakjubkan ya. Maka kalau kita itu melihat semua hakikat ini, maka betul-betul kita ini justru akan mengalami proses anihilasi. Kita hilang ya. Karena begitu sempurnanya sang pencipta, dan ternyata makhluknya sang pencipta itu nggak hanya kita, dan kita itu hanya debu, satu makhluk di antara sekian tak terhingga makhluk-makhluk yang lain. Bahkan kalau kita lihat nih ya, kita manusia yang kadang-kadang menyombongkan diri, kita itu berada di bumi. Nah, kita ini di bumi saat ini dihuni oleh lebih dari 6 atau 7 miliar manusia ya. Ini Indonesia ini. Kita itu satu di antaranya. Kecil sekali ya. Nah, apakah bumi itu besar? Ya kalau dibanding dengan Pluto ya bumi besar. Tapi kalau dibanding dengan planet yang lain, nah, bumi ini kecil sekali. Bahkan kalau dibanding dengan Jupiter ya, Jupiter itu mungkin sebesar bola sepak bola itu, bumi kita itu hanya seperti kelereng ya. Ini baru dibanding dengan Jupiter ya. Nah, Pluto itu seperti titik di sini udah kecil ya. Ini kalau dibanding dengan Jupiter. Kalau dibanding dengan matahari, nah bumi kita itu seperti titik ya, matahari seperti bola ini. Dibanding dengan bintang yang lain, misalnya dibanding dengan Arcturus, bumi kita itu hanya segini nih, matahari kita. Nah, sementara bumi kita yang kita ada di dalamnya itu hanya 1 piksel gitu. Ini dibanding dengan Arcturus. Nah, dibanding dengan Antares, bahkan apa namanya bumi matahari kita itu hanya 1 piksel. Nah, bumi udah nggak kelihatan sama sekali ya. Maka di sini betul-betul maha besar sang pencipta yang telah mengatur semuanya dengan keteraturan yang menakjubkan, dan itu di luar ilmu kita ya. Masih banyak lagi ya yang Allah sembunyikan ya, dan Allah atur dengan begitu menakjubkan ya. Hampir saat ini tiap hari ada temuan-temuan baru yang sebetulnya setiap temuan baru itu semakin membuka hakikat bahwa kita itu betul-betul dikendalikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin waktunya masih sedikit ya. Sekedar renungan untuk memahami apakah betul-betul kita ini diciptakan atau ada dengan ini film lama sebetulnya ya. Dan ini bukan iklan karena di dalamnya memang ada merek ya, tapi ini bukan iklan ya. Ini coba kita renungkan bersama untuk memahami hakikat itu aja. Ini tentang Honda ya.
Oke. Masih Saya kadang-kadang itu sering bertanya kepada misalnya kepada mahasiswa gitu ya. Kalau saya tunjukkan film itu kira-kira yang tadi video yang kita lihat itu peristiwa kebetulan atau ada yang merencanakan. Kemudian masing-masing menjawab, itu Pak pasti direncanakan Pak. Saya tanya lagi, kok tahu kalau direncanakan? Tahunya dari mana? Memang melihat di situ ada orang yang membawa buku yang merencanakan. Ya tidak Pak. Tapi dari mana kita tahu kalau itu ada yang merencanakan? Ya dari prosesnya Pak. Itu tidak mungkin kalau itu bukan direncanakan. Jadi kita tidak tahu orang yang merencanakan. Di situ orangnya membawa buku. Bahkan kita nggak melihat orangnya tadi itu. Tapi kita tahu dengan pasti bahwa itu tadi ada yang merencanakan. Oh, saya tanya lagi. Kira-kira yang merencanakan atau yang membuat tadi itu orangnya pinter nggak? Wah, pinter Pak, itu dihitung dengan sangat matang Pak. Dan mesti orangnya itu pinter sekali, itu tidak mungkin tidak itu. Nah, saya tanya lagi. Kira-kira yang tadi kita lihat yang hanya dengan durasi sekian menit tadi dibanding dengan siklus air yang ada di bumi itu lebih canggih mana? Lebih kompleks mana? Ya jauh lebih kompleks proses yang ada di bumi, Pak. Kalau dibanding dengan siklus yang ada di dalam tubuh manusia, peredaran darah manusia, lebih kompleks mana? Ya lebih kompleks itu, Pak. Kalau dibanding dengan bagaimana siklus atau proses yang ada di dalam sel, lebih kompleks mana? Yang lebih kompleks di dalam sel, Pak. Maka sebetulnya dengan kita melihat apa yang terjadi di semesta ini, dengan apa yang melihat yang terjadi di tubuh kita, dengan yang melihat apa yang terjadi di sekitar kita, pohon-pohon di depan kita, angin yang kita hirup, maka di situ kita akan dapat kesimpulan bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang mengendalikan. Dialah Allah. Ya kita tidak tahu namanya ya. Kita tahu namanya kalau Allah itu kan dari firman-Nya, itu yang dibawa oleh para rasulnya. Di antaranya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah iman. Nah, setelah kita itu betul-betul memahami alam kita diciptakan, bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah, dan hidup kita ini kita harus beribadah kepada Allah, maka di situ kita akhirnya tahu apa yang mesti kita lakukan. Nah, yang mesti kita lakukan itulah yang sering kita namakan dengan nama amal soleh di situ ya. Makanya di sini kemudian mestinya kalau kita sudah memahami semua itu, nah kita itu berbuat kebajikan. Meskipun kadang-kadang kebanyakan manusia itu berbuat sebaliknya. Kenapa manusia berbuat sebaliknya? Karena manusia itu berpikir jangka pendek. Kenapa berpikir jangka pendek? Ya karena dia nggak mau merenungkan. Dia hanya mengikuti apa yang dilihat, mengikuti nafsunya. Inilah yang akhirnya menimbulkan kerusakan ini ya. Maka zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi Allah memang kadang-kadang menampakkan kerusakan di darat dan di lautan karena apa yang dilakukan manusia. Apa tujuannya Allah itu menambahkan kerusakan di bumi ini? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Memang agar manusia itu merasakan apa yang dilakukan. Terus kalau manusia sudah merasakan, la'allahum yarji'un, diharapkan setelah dia merasakan itu mereka kembali kepada jalan yang benar. Itu harapannya seperti itu. Maka sebetulnya berbagai macam kerusakan ya sebetulnya kalau kita orang beriman ya solusinya satu ya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita namakan dengan nama syariatnya Allah ya, syariat Islam. Maka ini mungkin kesimpulan ya. Jadi insya Allah kita itu akan mengalami 1000 tahun yang akan datang. Pasti itu karena kita bisa berjalan mengikuti waktu. Secara fisik memang kemungkinan besar saat itu kita sudah mati. Nah, saat kita di alam lain, saat kita nanti itu mati, maka pertanyaan serius yang harus kita jawab adalah apakah kita itu bahagia atau tidak pada waktu itu, ya kita tidak tahu.
Tapi semua itu bergantung kepada kita. Nah, pertanyaan yang paling serius untuk kita jawab, yang ini untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan, untuk kita jawab ketika kita menjelang tidur nanti adalah, sudahkah kita menyiapkan bekal untuk kehidupan nanti? Kalau belum ya berarti segera kita menyiapkannya. Kalau sudah ya alhamdulillah, dan kita tetap berusaha untuk menyiapkannya dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kayaknya terlalu panjang ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Bu Yulita. Terima kasih Pak Anam atas tausiahnya, sharing ilmunya, bahan renungan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Monggo Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan secara langsung kepada Pak Anam, monggo. Ada di chat itu, Mbak. Oh, J. Sebelum ada yang bertanya, ini Pak Anam sudah ada 2 penanya yang bertanya di forum chat. Yang pertama dari Bu Utami, ya ini kolega lagi ini. Ini saya menghadirkan teman-teman Undip, nun sewu ya Mas Judi. Alhamdulillah bisa bergabung. Assalamualaikum. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk mendapatkan kebahagiaan selamanya, kadang-kadang kita merasa tidak yakin apa yang kita kerjakan, termasuk sholat, puasa, sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lain itu sudah benar atau belum, diterima atau tidak. Jadi bagaimana untuk meyakinkan diri bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu benar. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Bu Utami juga menanyakan apa ciri-ciri orang yang sukses dan bisa husnul khotimah. Gue Pak Anam. Oke. Yang pertama, kita itu hidup di 2 wilayah. Oke. Yang pertama itu ada wilayah yang kita yakini. Yang kedua itu ada wilayah yang memang itu enggak mungkin kita yakini. Gitu. Sehingga memang ketika di wilayah yang tidak bisa kita yakini, ya memang kita itu berspekulasi. Itulah yang kemudian kita, tapi kemudian kita berusaha untuk meningkatkan keyakinan kita. Bahwa misalnya begini, memang kita harus mulai dari apa yang betul-betul kita yakini dan pasti terjadi. Bahwa kita itu mati atau tidak nanti. Itu kan sesuatu yang meyakinkan sebetulnya. Kita mulai dari situ, bahwa kita itu pasti nanti akan mati. Itu kan meyakinkan. Makanya sampai ada ayat dari Allah itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, ayat ini itu kadang-kadang disalahartikan orang ya. Jadi kadang-kadang ada yang menerjemahkan dengan keliru, memahami dengan keliru. Wa'bud, sembahlah rabbaka Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin. Sehingga yakin itu datang kepadamu. Maka akhirnya dipelintir. Kalau kita sudah yakin nggak perlu ibadah lagi gitu. Padahal ayat itu bukan begitu maksudnya. Tapi wa'bud, sembahlah rabbaka Tuhanmu hatta ya'tiyaka, sehingga datang kepadamu al yakin, sesuatu yang meyakinkan. Apa yang meyakinkan? Yang meyakinkan itu ya kematian itu. Kan tidak ada keraguan, siapapun kan pasti akan mati. Itu kan sesuatu yang terindra, meskipun belum terjadi. Tapi itu bisa kita pastikan. Bahwa kita pasti akan mati, itu sesuatu yang meyakinkan. Nah, kita mulai dari situ. Nah, setelah kita mulai dari situ, nah kemudian kita itu baru mencari. Nah, mungkin di dunia ini yang pertama kali kan banyak kitab suci kan. Banyak orang yang mengklaim sebagai kitab suci. Banyak orang yang mengklaim sebagai nabi. Tapi semua itu kan pasti ada buktinya. Itu bisa kita cari, bisa kita buktikan. Nah, di sini Allah memberikan kita akal, memberikan kita hati, memberikan kita panduan untuk mencari itu, untuk membuktikan itu. Kalau dia memang kitab suci, pasti bisa diverifikasi. Kalau dia seorang nabi, pasti bisa diverifikasi. Seperti orang ketika mengatakan saya dokter, itu kan bisa diverifikasi. Ijazahnya mana, kemampuannya apa, kan bisa diverifikasi. Itu yang harus kita verifikasi. Nah, setelah kita verifikasi, ternyata memang kitab sucinya itu betul dari Sang Pencipta, dia betul-betul nabi. Maka ketika itu kita sudah dapatkan, ya berarti kita akan mengimani apa yang ada di dalamnya. Baik informasi yang ada di dalamnya itu masuk akal atau tidak gitu. Jika memang maka kemudian akal itu ditundukkan ke situ ya. Karena ada banyak hal di dunia ini yang betul-betul terjadi, tapi memang akal itu nggak bisa menjangkau. Tapi betul-betul terjadi gitu. Itu bukan hanya di dunia
yang kayaknya Warna. spiritual ya. Ya seperti kayak kecepatan cahaya gitu. Ini di fisika. Kecepatan cahaya itu berapa? Kan 3 kali 10 pangkat 8. Itu dulu Einstein juga sudah tahu. Tapi kenapa begitu? Itu yang bahkan Einstein sendiri nggak tahu. Ya, makanya kalau di dunia ilmu pengetahuan, yang sesuatu itu terjadi tapi kita tidak tahu, itu sering kita namakan dengan nama postulat ya. Pokoknya ngono itu. Tapi biar tidak kelihatan seperti orang bodoh, namanya dikerenkan jadi postulat dan kayak gitu ya. Itu sebetulnya kalau orang bodoh, kalau orang awam kan pokoknya ngono sebetulnya ya. Tapi bahasanya keren kan gitu ya. Postulat-postulat itu. Nah, kemudian setelah kita itu tahu seperti itu, nah kita berusaha. Nah, kemudian di situ itu kemudian ada dugaan-dugaan kuat atau ghalabatudz. Sehingga memang ada banyak hal yang kadang-kadang kita itu enggak tahu pasti. Bahwa kita mati itu pasti, bahwa nanti kita akan menghadap Allah itu pasti. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika kita beribadah itu diterima atau tidak? Itu kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Jangankan kita, bahkan sekelas sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu kadang-kadang beliau itu menangis. Apa ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Abu Bakar, kenapa kamu nangis?" Iya. Neraka itu begitu dahsyatnya, sementara aku tidak tahu apakah ibadahku ini diterima oleh Allah atau tidak. Itu orang sekelas Abu Bakar. Tapi justru oleh Rasulullah, orang-orang yang begitu, orang yang merasa begitu, itulah ciri orang yang ibadahnya diterima oleh Allah justru. Gitu. Sehingga akhirnya dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik. Intinya, memang tapi ada ilmu ya. Meskipun kita tidak tahu pasti, tapi ada ilmu. Nah, sebuah amal itu diterima oleh Allah itu kan syaratnya ada 2. Yang pertama itu kita lakukan karena Allah. Memang kita melaksanakannya karena Allah. Ya, karena kadang-kadang kita melakukan itu bukan karena Allah. Okay? Misalnya kita itu puasa, itu kadang-kadang kan alasannya kan macam-macam. Ada yang puasa karena Allah, ini perintah Allah saya lakukan. Ada orang yang puasa, kadang-kadang itu biar langsing gitu. Biar langsing puasa. Ada orang yang puasa biar sehat, nih sakit nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia puasa. Jadi untuk ngirit Pak Ustadz. Ya, untuk ngirit ya. Ya memang macam-macam ya, orang melakukan itu kan macam-macam. Ya, orang sholat itu kan ya bisa karena kamera, bisa karena Allah dan lain-lain lah ya. Maka amal yang diterima itu yang pertama karena Allah. Yang kedua, amal diterima itu ketika dijalankan sesuai dengan syariah, aturannya. Ya kalau sholat subuh itu ya 2 rakaat. Nah kalau subuh kok 4 rakaat karena saking semangatnya itu nggak diterima oleh Allah. Jadi memang ada ilmu, ada niat. Nah itu yang penting untuk kita lakukan. Nah hati, kalau ilmu kan, kalau niat kan masalah hati. Nah hati itu yang harus kita tata. Maka dengan kita bergumul dengan orang-orang soleh, dapat nasihat, itu kan untuk menata hati. Nah selain menata hati, yang tidak kalah itu menata ilmu. Nah, menata perbuatan, itu dengan ilmu. Maka kita belajar di situ. Belajar tentang sholat. Nah, mungkin di sana itu ada banyak perbedaan pendapat. Ya kalau ada perbedaan pendapat, ya kita mencoba mencari tahu dasarnya apa, yang dasarnya kuat yang mana. Jadi kita itu beragama bukan masalah menang kalah, tapi sebetulnya beragama itu untuk mencari keselamatan. Ini yang kadang-kadang kita itu agak prihatin di zaman sekarang. Agama itu untuk menang kalah ya, untuk menang kalah, kemudian untuk menang-menangan. Jadi kelompok saya lebih benar ya. Apa gunanya kita itu berada di kelompok yang benar, tapi nanti di akhirat kita masuk neraka kan gitu. Itu yang paling penting. Jadi agama itu bukan masalah menang kalah, bukan masalah temennya banyak atau sedikit, tapi agama itu adalah untuk keselamatan kita di dunia, untuk di dunia ini, terutama setelah di akhirat nanti. Jadi memang, dan kalau kita bicara syariat, kita bicara tentang tata cara, memang Allah itu tidak mensyaratkan kepastian, tidak mensyaratkan yakin, tapi yang dibutuhkan itu ghalabatudz ya. Jadi misalnya ketika kita sholat ya, sholat itu kan harus bersih. Kalau kita buang hadas besar, itu kan harus bersih. Nah, kita kalau habis buang air besar, kita bersihkan pakai air. Pertanyaannya adalah, sampai
sampai seberapa bersih gitu. Ya jawabannya adalah sampai kita merasa bersih. Jadi nggak usah pakai mikroskop dilihat apakah masih ada sisanya atau tidak perlu seperti itu ya. Kita sholat tuh menghadap kiblat. Nah, kiblat tuh kemana? Ya kira-kira ke arah sana itu. Cukup kayak begitu. Tidak dibutuhkan harus tepat presisi. Ya, kalau kita di Indonesia itu kita itu miring 1 derajat, mungkin Ka'bah sudah geser berapa puluh kilometer itu ya. Itu tidak ada masalah itu. Jadi yang dibutuhkan itu bukan dalam hal ini itu bukan apa namanya? Bukan keyakinan, tetapi dugaan kuat itu sudah cukup ya. Sehingga memang ada hal-hal yang memang kita harus yakin, ada hal-hal yang kita itu tadi ghalabatudz-dzan, ada hal-hal yang kadang-kadang kita itu ragu. Ya kalau yang ragu ya nggak apa-apa. Makanya kalau kita itu menghadapi hal yang ragu, perintah agama itu kan ya tinggalkan. Ya dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan hal-hal yang kira-kira kita ragu untuk mengerjakan hal-hal yang kita sudah tidak ragu. Maka kalau kita menghadapi perbedaan, kemudian yang satu ada yang meragukan, yang satu ada yang argumennya lebih kuat, yang mestinya kita mengambil yang argumennya lebih kuat gitu. Nah, tentang ciri-ciri orang yang ciri-ciri orang yang akan husnul khotimah. Yang jelas begini ya, kita itu baru tahu pasti orang itu husnul khotimah. Itu kan kalau sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi itu kan kita tidak tahu. Ya kita tahunya kan hanya ciri-cirinya gitu. Ya. Apa ciri-cirinya? Ya ciri-cirinya dia itu orang yang husnul khotimah itu adalah orang yang di dalam hidupnya dia itu betul-betul tidak ada sombong. Kalau orang itu sombong biasanya dia itu di belakang itu akan berubah gitu ya. Dia tidak sombong dan dia selalu berdoa kepada Allah untuk minta husnul khotimah. Terus yang ketiga, dia istiqomah menjalani hidupnya. Bahkan Rasul itu pernah mengatakan orang itu nanti akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Ya, jadi artinya begini, orang kalau biasanya itu hadir di pengajian, ya maka dia probability mati dalam kondisi ngaji itu tinggi gitu. Orang kalau biasa misalnya berbuat kemaksiatan, maka dia itu mati dalam kondisi maksiat itu tinggi. Meskipun kita tidak tahu ya apa yang bakal terjadi, kita tidak tahu. Maka yang bisa kita lakukan yang pertama kan berusaha untuk istiqomah. Yang kedua kita tetap memohon kepada Allah agar istiqomah. Dan kita jangan pernah menyombongkan diri bahwa kita akan begini dan begitu. Jadi kalau kita itu menyombongkan diri akan begini, akan begitu, justru kita itu biasanya malah akan mengingkari janji kita gitu. Jadi apapun yang terjadi, kita itu kalau kita katakan itu insya Allah ya kita insya Allah akan begini, akan begitu. Tapi jangan pernah mengatakan kita pasti begini. Ya seperti di keluarga itu, kalau ada pasangan saya pasti akan mencintaimu sampai mati, itu biasanya dia nggak bakalan mencintai sampai mati itu. Tapi kalau dia bilang insya Allah nanti kita jalan hidup ini bersama-sama suka dan duka, kita saling menguatkan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan, ya insya Allah itu nanti akan saling membantu sampai akhir hayat itu kalau seperti itu. Ya, barangkali itu Bu yang bisa saya tambahkan. Itu so sweet itu Ustaz. So sweet. Saya nggak tahu. Masih ada pertanyaan di chat ini Pak Anam dari Mas Indra. Mas Indra juga teman kami dari Undip. Pak Anam, usia lanjut itu merupakan keistimewaan dan tidak banyak di antara kita yang bisa melaluinya. Dalam sebuah hadis qudsi yang pernah dibaca oleh Mas Indra dari Rasulullah SAW menyampaikan bahwa demi kemuliaanku, Allah berfirman, demi kemuliaanku, keagunganku, kebutuhan hambaku kepadaku, sesungguhnya aku merasa malu menyiksa hambaku, baik laki-laki maupun perempuan yang telah beruban karena tua dalam keadaan muslim. Pertanyaannya, bagaimana jika kita diberikan usia panjang, tetapi kita tidak bisa memanfaatkannya untuk kebaikan? Dan bagaimana penjelasan tentang hadis tersebut? Jazakallah. Ya, tersuat Pak Indra. Ketemu lagi di sini. Iya, Pak Indra ini rajin ini. Ya, memang sebaik-baik orang kalau Rasul mengatakan kan mantola umruhu wa hasuna amalu. Ini sebaik-baik orang itu orang yang dikasih umur panjang dan umur panjang itu digunakan untuk kebajikan. Berarti kan memang kalau boleh dikata dia itu punya tabungan, tabungannya kan paling banyak gitu ya.
Dan sebaliknya, sejelek-jelek orang itu yang mantola umruhu, jadi yang umurnya panjang tapi jelek amalnya. Maka dia tabungan keburukannya juga paling panjang gitu, paling banyak gitu. Jadi tapi sebetulnya kan begini, masalah umur apakah panjang atau tidak, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan. Dirahasiakan. Nah, itu kan sesuatu yang tidak dalam kendali kita. Jadi memang kita itu di dalam hidup ini itu selalu hidup di dua daerah. Dairatun yusaitiru alaihal insan wa dairatun tusaitiru alaihil insan. Jadi ada daerah yang bisa kita kendalikan, ada daerah yang tidak bisa kita kendalikan. Kita itu nanti umurnya sampai berapa, ini kan wilayah yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi kita itu mau mengapain, apakah kita itu mau berbuat kebajikan atau tidak, kita mau sholat atau tidak, kita mau ngaji atau tidak, kita mau memfitnah orang atau tidak, kita ikut kelompok yang mana, yang membela Islam atau yang menista Islam, itu kan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Nah mestinya kita itu fokus pada area yang bisa kita kendalikan ini. Sementara kalau di area yang tidak bisa kita kendalikan, ya kita pasrah kepada Allah. Ya. Maka siapa saja yang saat ini kita diberikan umur panjang, ya mari kita gunakan untuk kebajikan. Ya. Atau nggak usah umur panjang lah. Faktanya saat ini kan kita hidup kan, dan kita tidak tahu besok itu masih hidup atau tidak. Pokoknya saat ini kita berbuat kebajikan mau masih hidup gitu aja. Ya ini ya. Tapi memang betul. Jadi Allah itu Maha Penyayang. Jadi Allah itu sebetulnya nggak ingin menyiksa hambanya. Nah, tetapi kadang-kadang manusia sendiri itu yang zalim. Makanya orang yang berbuat kemaksiatan itu kan zalim kepada dirinya sendiri. Jadi dirinya tidak dicintai, tapi dirinya dirusak oleh dirinya sendiri, dibiarkan. Jadi sebetulnya kalau saya sering ceritakan, jadi di alam ini itu kan ada hukum-hukum. Jadi ada hukum dunia, itu yang saya dinamakan dengan nature ya, hukum-hukum alam yang di dunia. Nanti di akhirat juga ada nature, ada hukum-hukum yang Allah tentukan. Nah sebetulnya hukum-hukumnya Allah itu sudah diciptakan oleh Allah dengan mekanisme yang sangat jelas. Nah, manusia itu disuruh mengikuti hukum itu agar dia itu selamat. Contohnya seperti ini. Kita itu di dunia ini misalnya ada yang namanya hukum gravitasi. Maka karena ada hukum gravitasi, kalau kita berada di ketinggian, ya kita akan ketarik ke bawah. Maka kalau kita itu loncat dari gedung, ya kita akan jatuh ke bawah. Nah, kalau kita jatuh ke bawah, nanti kita akan jatuh, dan itu akan menyebabkan mungkin tulang-tulang kita patah dan lain sebagainya gitu. Apakah Allah menyayangi manusia? Iya. Tapi yang berlaku di alam itu kan mekanisme hukum tadi itu. Maka dengan kita mengetahui hukum alam seperti itu, ya jangan kita itu lompat dari ketinggian. Kalau kita memaksakan diri, kita lompat dari ketinggian, ya kita patah. Kalau patah, yang rugi ya kita sendiri. Gitu. Nah, kemudian selain ada hukum dunia, ada hukum akhirat. Allah sudah menentukan. Oh, kalau kita melakukan ini nanti jadinya begini. Kalau kita melakukan ini jadinya begini. Allah sudah ngasih tahu. Gitu. Nah, kalau kita sudah dikasih tahu ternyata kita kok malah melakukan sesuatu yang dampaknya itu merugikan kita. Ya rugikan kita sendiri sebetulnya. Maka seperti itu. Jadi sebetulnya kita itu yang zalim dengan diri kita sendiri. Allah itu menciptakan alam, menciptakan hukum sesuai dengan Allah kehendaki. Dan itu dijelaskan kepada kita. Akhirnya semuanya berpulang kepada kita. Kita itu mau ngambil yang mana, mau melakukan yang mana. Apakah gravitasi tadi dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, atau gravitasi dipakai untuk yang mencelakakan kita, ya terserah kita gitu. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, barangkali itu. Nah, kasih itu ya Mas Indra sudah dijawab oleh Pak Anam. Masih ada nih dari Bapak Sugeng. Nomor 1, ada 2 pertanyaan ini Pak Anam. Dalam alam kubur itu ada pertanyaan yang jawabannya dari amal soleh. Apakah amal soleh itu hanya pelaksanaan kewajiban kegiatan peribadatan saja atau bisa hal lain, misalnya kebaikan kepada orang lain? Untuk menjawab pertanyaan kubur. Yang kedua, apakah pelaksanaan kegiatan amal soleh itu wajib ikhlas? Nah ini pertanyaan orang banyak ini termasuk saya. Apakah pelaksanaan amal soleh itu wajib ikhlas atau boleh terpaksa karena itu suatu kewajiban? Nah, ini yang banyak dilema di sana. Monggo Pak Anam.
Yang pertama tentang alam kubur. Karena kita itu, saya terus terang belum pernah mati ya. Jadi saya tidak tahu di kubur nanti itu seperti apa. Yang jelas nanti saya pasti Kita akan prepare ya, kita prepare. Ya kita tahunya itu ya memang dari Rasulullah ya, dari hadis, dari Al-Quran itu ya. Nah kemudian tentang amal soleh itu. Ya amal-amal itu sebetulnya apa itu? Maka sebetulnya banyak orang yang keliru memahami yang namanya amal itu atau ibadah itu ya seperti sholat, puasa. Nah itu betul, itu ibadah ya. Nah, itu yang kemudian dinamakan dengan nama ibadah mahdhah. Jadi dalam Islam ibadah itu ada dua. Yang pertama itu ibadah mahdhah. Yang kedua itu ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu artinya ibadah yang secara fisikal itu memang kelihatan ibadah. Seperti sholat, baca Quran, sedekah, itu ibadah mahdhah. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang secara fisik itu tidak tampak seperti ibadah. Contoh seperti orang bekerja, orang berhubungan suami istri, bagi yang sudah menikah, itu ibadah yang pahalanya luar biasa ya. Apapun sebetulnya setiap yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Maka dulu ketika Rasulullah mengatakan bahwa hubungan suami istri aja itu ibadah yang pahalanya besar, maka sahabat kan bertanya, "Ya Rasulullah, itu gimana penjelasannya? Masa orang melampiaskan nafsunya kok ibadah gitu?" Maka dijawab oleh Rasul, bagaimana kalau itu dilakukan bukan kepada istrinya? Ya dosa besar. Ya, makanya kalau itu dilakukan kepada istrinya, itu adalah pahalanya juga besar sekali gitu. Jadi sebetulnya seluruh yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah, dan seluruh yang kita lakukan itu bisa tidak bernilai ibadah. Jadi ibadah itu ada dua, baik yang mahdhah ataupun yang ghairu mahdhah. Nah di situ syaratnya ada dua ya. Yang pertama itu ikhlas, artinya kita niatkan karena Allah. Kemudian yang kedua, kita melaksanakannya sesuai dengan syariat. Meskipun ibadah mahdhah, tapi kalau dua itu tidak terpenuhi, itu enggak jadi ibadah. Orang sholat, ikan mahdhah sebetulnya. Tapi sholatnya biar disorot kamera, misalnya ya. Itu kan bukan ibadah. Ya dia ibadah, tapi mungkin enggak ada nilainya di hadapan Allah. Atau dia niatnya karena Allah, ikhlas. Tapi pelaksanaannya enggak sesuai syariah. Misalnya subuh 4 rakaat dengan sadar, kecuali kalau lupa ya. Karena mungkin dia berpikir, 2 aja pahalanya kayak gitu. Kalau 4 kayak gimana pahalanya gitu ya. Ini justru keliru. Justru malah jadi amalan bid'ah kan begitu. Jadi memang di situ butuh ada ilmu. Sehingga dia sesuai dengan syariah. Yang ghairu mahdhah juga begitu. Yang pertama diniatkan, memang ada niat. Nah, yang kedua pelaksanaannya sesuai syariah. Misalnya orang bekerja. Bekerja itu kalau niatnya dia mencari rezeki untuk menafkahi diri dan keluarganya, itu kan jadi beribadah. Tapi kalau dia bekerja sekedar bekerja, ya dapat ya yang dilakukan ya hanya sekedar bekerja gitu. Yang kedua sesuai syariah, ya hanya dia bekerja yang halal, bukan bekerja yang haram. Meskipun niatnya bagus, misalnya bekerja untuk mencari rezeki, untuk menafkahi anak dan istri, tapi dengan cara yang haram, ya tentu saja itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya ilmu. Gitu. Maka banyak sekali orang yang beramal tapi itu tidak ada nilainya karena nggak ada ilmunya. Dan banyak sekali orang yang setiap yang dia lakukan itu bernilai ibadah karena ada ilmunya. Gitu. Maka di sini pentingnya menata hati sama pentingnya ilmu itu di situ. Makanya ada orang yang umurnya udah 60 tahun bisa jadi ya, tapi bisa jadi dia nggak dapat apa-apa. Karena yang dia lakukan sia-sia semuanya. Ada orang yang umurnya sedikit, singkat, tapi dia bernilai sangat tinggi. Karena tadi yang dia lakukan semua itu sangat bernilai. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi amal soleh itu ada dua, ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Nah kadang-kadang di antara kita ini terlalu fokus kepada yang mahdhah, tapi sampai lupa yang ghairu mahdhah. Saking fokusnya kita itu sholat, sampai dengan tetangga nggak mau sapa-sapaan misalnya. Itu kan nggak benar ya. Nah kemudian di dalam beramal, kita menjalankannya itu yang ikuti kaidah yang sudah ditentukan.
Ya kalau waktunya sholat ya kita sholat, waktunya bekerja ya bekerja. Gitu. Jangan sholat terus ya keliru, bekerja terus ya keliru. Jadi memang semua itu sudah Seimbang. ditentukan aturannya. Gitu. Dan yang kedua, apakah kita beribadah itu harus ikhlas? Betul, ya, harus ikhlas. Ikhlas itu maksudnya karena Allah. Nah kalau kita terpaksa karena Allah itu boleh nggak loh? Terpaksa karena Allah itu adalah ikhlas. Jadi terpaksa karena Allah itu ikhlas. Itu justru mungkin ikhlas yang tingkatannya tinggi sebetulnya itu ya. Tapi ada orang yang betul-betul dia itu sampai pada level pokoknya kalau apa yang diperintah Allah dia itu melaksanakannya dengan ringan hati. Itu juga ikhlas dengan tingkatan yang lain gitu. Jadi kita terpaksa itu ikhlas karena Allah. Jadi selama karena Allah. Misalnya kayak begini. Misalnya kayak Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim sebetulnya ketika disuruh untuk menyembelih anaknya, ya secara manusiawi beliau keberatan. Beliau nggak bisa menerima. Tapi karena ini perintah Allah, ya apapun sebagai betapapun beratnya, beliau lakukan. Nah, maka itu adalah sebuah tindakan yang ikhlas, bahkan levelnya itu tinggi sekali gitu. Artinya apa? Artinya kita itu sudah mampu mengendalikan keinginan kita sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah gitu. Makanya itulah yang disebut oleh Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Orang itu tidak dikatakan beriman sampai hawa nafsunya itu dibuat dikendalikan mengikuti Allah itu. Jadi saya sebetulnya pengen makan ketika puasa ya, tapi Allah melarang. Akhirnya sebetulnya dia terpaksa, tapi terpaksa untuk mengikuti Allah gitu. Jadi makanya taatlah kepada Allah kurhan tau'an au karhan. Jadi baik kita itu karena ada manfaatnya atau karena terpaksa. Justru kalau orang itu menjalankan perintah Allah karena dia itu mendapat manfaat, mungkin malah nilainya kecil. Karena dia bisa jadi dia menjalankan perintah itu karena dorongan manfaat, bukan karena Allah gitu. Itulah kenapa kadang-kadang memang Allah itu memerintahkan sesuatu tanpa dijelaskan alasannya. Sehingga akhirnya akan tampak apakah kita itu mengikuti Allah karena ada alasan lain atau kita itu menjalankan perintah Allah semata-mata karena Allah. Jadi kalau kita menjalankan perintah Allah semata-mata karena itu perintah Allah itu nilainya justru sangat tinggi. Itu ikhlas pada level tertentu yang sangat tinggi sebetulnya. Ini barangkali itu yang menurut saya, mungkin yang lain ada pemahaman lain, monggo silakan. Memang kadang-kadang awalnya kita terpaksa. Semuanya kita paksa. Ketika masih kecil juga, saya dipaksa puasa, dipaksa untuk sholat. Mungkin merasa nikmatnya itu nanti kalau sudah bisa, ya sudah setua kita, mungkin begitu ya. Sudah setua kita merasa ternyata kita butuh puasa, kita butuh sholat. Masih ada pertanyaan, Pak Anam? Ini dari Bu Anindya Wardani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau di dunia ini kita selalu diuji, baik saat senang maupun dalam keadaan tidak senang, maka apakah nanti di akhirat itu kita juga diuji lagi? Ataukah di akhirat itu menjadi akhir perjalanan kita? Ataukah yang ketiga, adakah perjalanan lagi setelah perjalanan di dunia ini? Monggo, Pak Anam. Ya, jadi ujian itu, ya kita yang jelas saya kan nggak tahu akhirat itu seperti apa, karena saya tidak pernah di akhirat, belum pernah di akhirat ya. Tapi kita tahunya tentang akhirat kan dari Quran dan Sunnah. Dan di situ dikatakan bahwa ujian itu adanya hanya di dunia. Akhirat nanti sudah nggak ada ujian, yaitu sudah akhir kehidupan. Tapi selama-lamanya gitu ya. Nah selama-lamanya itu kayak gimana ya nggak tahu juga. Kita nggak bisa bayangin selamanya itu kayak gimana. Ya begitu ya. Jadi tapi kalau kita belajar fisika dan lain-lain itu kita bisa mengerti ya. Makanya di dalam fisika kan juga ada yang dinamakan dengan nama teori relativitas itu. Bahkan di dalam fisika itu, kalau kita itu berada di suatu tempat, yang tempat itu bergerak dengan kecepatan cahaya, maka semua benda yang ada di dalamnya itu akan mengalami kehidupan selama-lamanya. Itu dalam fisika begitu. Nanti wallahu alam kita tidak tahu. Tapi yang jelas informasi di dalam Al-Quran, di akhirat itu khalidina fiha. Jadi kita itu abadi
selama-lamanya di sana. Dan di sana tidak ada ujian. Ya, ujian itu ya di dunia ini. Nah, terus nanti bagaimana? Ya wallahu alam, kita tidak tahu. Kita nggak bisa bayangkan. Tapi yang jelas begini, okay? Dunia ini kan memang ada beberapa level ya. Yang kadang-kadang itu hukum-hukum di level-level itu beda-beda. Jadi ini harus kita pahami. Nah, yang jelas saat ini kita di dunia, yang kita tahu itu ya hukum-hukum di dunia, yang bisa kita indra, yang bisa kita lihat, yang bisa kita amati. Tapi kadang-kadang kita kan berada di alam yang lain. Ketika malam hari kita tuh mimpi ya. Nah, ketika kita mimpi, itu kan kita berada di suatu alam yang lain, yang luasnya seluas langit dan bumi sebetulnya ya. Dan hukum-hukumnya kadang-kadang beda ya. Di mimpi itu kadang-kadang kita bisa terbang gitu. Jadi gravitasi nggak ada. Wallahu alam, kita tidak tahu ya apa yang terjadi di alam lain itu seperti apa. Tapi yang jelas ujian itu memang adanya hanya di dunia ini. Dan sebetulnya suka atau duka itu sebenarnya ujian. Kita suka atau kita nggak suka itu ujian. Jadi yang enak atau yang nggak enak itu sebenarnya ujian. Dan orang dikatakan berhasil itu apa ya, ketika kondisi apapun dia masih istiqomah di jalan Allah. Itulah orang yang berhasil. Tapi kalau kita mau jujur, lebih banyak mana orang yang sukses diuji kebaikan atau diuji keburukan? Ternyata fakta membuktikan orang itu lebih banyak diuji sukses itu ketika diuji dengan keburukan. Kenapa orang kalau diuji keburukan malah banyak yang sukses? Karena dia sadar kalau sedang diuji. Nah, kalau diuji kebajikan, dikasih jabatan, dikasih duit banyak, dia merasa itu bukan ujian gitu. Akhirnya dia lepas kendali. Akhirnya malah dia gagal diuji. Maka banyak orang yang berhasil ketika diuji dengan kesedihan, dengan keburukan, tapi dia gagal diuji dengan kebaikan. Nah, makanya apapun ujian kepada kita, ya kita berharap ya kita tetap sukses ya, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Anam. Masih satu pertanyaannya cukup singkat, juga waktunya sudah hampir 7:30. Dari Bapak Aris ini, Pak Ustadz, apakah setiap amal soleh itu harus diawali dengan ucapan Bismillah? Sederhana, monggo Pak. Oke. Ketika kita awali dengan Bismillah itu lebih baik, itu disunahkan ya. Kecuali yang ada yang kadang-kadang memang malah nggak usah Bismillah. Tapi secara umum amal kebajikan itu sebaiknya diawali dengan Bismillah. Itu sebagian hadis Nabi jadi setiap kebajikan yang tidak diawali dengan Bismillah itu yukto, maka dia akan putus gitu. Jadi, tapi itu sunnah ya. Sunnah segala sesuatu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah, dengan Bismillah itu. Tapi itu tidak wajib, itu sunnah. Nah, termasuk kita lebih baik kalau kita mengawali segala sesuatu dengan Bismillah dan mengakhiri sesuatu dengan hamdalah. Itu lebih baik. Meskipun sebetulnya kalau kita renungkan hakikatnya itu nggak ada akhir, nggak ada awal ya. Kan sebetulnya perbuatan kita kan sambung menyambung sebetulnya. Tapi kan memang beda-beda kan. Seperti kita kuliah itu selesai dari satu kuliah masuk ke kuliah yang lain kan itu. Nah, ketika kita mulai kelas itulah kita awali dengan Bismillah itu. Ya kalau bisa diucapkan, tapi kalau tidak ya di batin ya tidak apa-apa. Oke. Itu sepertinya sudah cukup banyak yang bertanya dan diskusi kita juga seru gitu ya. Insya Allah banyak ilmu. Sebelum saya tutup, Mas Dudi, izinkan saya meringkas sedikit dari yang sudah disampaikan oleh Pak Anam tadi, bahwa setiap manusia itu mengalami perjalanan yang panjang, mulai dari diciptakan sehingga kita nanti akhirnya akan dibangkitkan kembali, sehingga tidak dipungkiri bahwa kita di sini itu tidak hanya sebentar, tetapi sampai 1000 tahun. Gitu ya. Dan untuk mencapai perjalanan yang panjang itu kita perlu persiapan. Tadi disampaikan juga bahwa orang yang cerdaslah yang benar-benar mempersiapkan dirinya dengan matang-matang dan sungguh-sungguh, karena satu, dia yakin akan bertemu dengan Allah. Sehingga bentuk persiapan diri tersebut menjadi penting karena kita hidup di dunia dan kita harus bersikap kepada dunia itu. Dunia hanya menjadi alat atau kendaraan atau prasarana sehingga kita bisa sukses untuk bertemu dengan Allah kelak
dan kita punya target bahagia di kehidupan yang selama-lamanya itu. Demikian kurang lebihnya itu yang bisa saya rangkum dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Khairil Anam. Waktu saya kembalikan kepada Pak Dudi. Mohon maaf. Oke, nuwun Mbak Yulita. Alhamdulillah hari ini luar biasa nggih. Ada Mas Anam dari Undip, moderatornya juga dari Undip, dan ini banyak teman Undip yang hadir di Zoom kita. Alhamdulillah. Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir ya Mas Anam. Insyaallah. Yeah. Amin, amin, amin. Sebelum kita tutup, ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dari bendahara dilaporkan sampai sore kemarin terkumpul 64,9 juta. Itu yang berwujud uang masuk di rekening Adat Kiati sebagai wakaf untuk tukar guling rumah, ditambah 1 buah motor PCX tahun 2018. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, insya Allah yang akan hadir di Zoom kita untuk Sabtu depan adalah Ustadz Karmin, kalau tidak salah jadwalnya. Kemudian sebelum ditutup, Pak Carek difoto sik ra? Halo? Boleh, tapi ya. Tadi sudah. Kalau sudah mau ya, nggak apa-apa ya. Tadi sebelum ditutup, monggo Bapak Ibu semua, mohon mic-nya dinyalakan ya buat arsip kita. Dan alhamdulillah ini sudah pulih kembali. Kalau di awal-awal kemarin setelah kita libur hanya 40-an, alhamdulillah hari ini sudah sampai 50 kembali yang hadir di Zoom kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Monggo yang belum ada mic-nya ya. Wes. Yuk. 1, 2. Lagi 1, 2. Sudah. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di Zoom kami. Kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada teman-teman dari Undip. Alhamdulillah berkah buat kita semua. Hari ini banyak yang hadir. Kemudian tidak lupa Patmanaba 89, Patmanaba 90, FTS PUII 89, teman-teman Panam, kemudian dari Albagota 2012. Tidak lupa terima kasih kepada Pak Haji Harsoyo, makasih Bapak, dan teman-teman yang lain. Monggo Pak Khairul Anwar bisa dipimpin doanya nggih untuk kita semua pada pagi hari ini. Ya, mungkin yang sesepuh aja. Nggak apa-apa, nggak apa. Biasanya kita aturi sebagai narasumbernya. Ya kalau gitu mari kita berdoa bersama-sama ya, memohon kepada Allah agar kita diberikan kebaikan, agar kita diberikan kemampuan untuk terus beramal soleh, istiqomah, dan kita mendapatkan ridhonya. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita diberikan rezeki yang halal, yang barokah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solihah, dan kita semua nanti bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh dosa kita diampuni, orang tua kita, guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita, dan semua orang-orang yang kita cintai diampuni dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu yakafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha salawati min jami'il khairati wa khairati wa ba'da mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat iqdi hajatina ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dr. Khairul Anam MSI dari Undip. Tidak lupa kepada Mbak Yulita, terima kasih nggih. Sami-sami Mas Dodi. Dan semuanya kepada jamaah Zumiyah Ngatemyati, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan untuk join pada pagi hari ini. Jangan lupa, insya Allah kita akan bertemu kembali di Sabtu depan, ya, di channel dan jam yang sama. Jangan lupa tanggal Sabtu kegiatannya nomor 1 adalah pengajian Yub, insya Allah. Amin. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aryo, matur nuwun Parman, makasih banyak. Bu Guru, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dodi. Assalamualaikum. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang masih ada waktu, jangan pamit dulu. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Pak Care ya. Raka susu tak kowe? Om Heri kok telat deh yo. Ora dodolan terus.